Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, kembali lagi dalam podcast Rabu Bicara yang diselenggarakan oleh PPSDM BNN Republik Indonesia. Kali ini bersama saya Dinar Mayasari, kita akan bersama-sama 30 menit untuk membahas tentang artis dan rehabilitasi. Nah, tentunya saya tidak sendirian kali ini. Dah datang seorang narasumber dari Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Mas Aldi Nofrudi. Halo, Selamat pagi Mas Aldi. selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Aldi hari ini? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah ya Mas ya. Kesibukannya apa nih Mas? Ya, saya seperti biasa kerja sehari-hari di rehabilitasi, memimpin grup-grup terapi dan lain sebagainya dan memberikan intervensi-intervensi terapi. Oke, Mas Aldi ini seorang konselor ya Mas ya? Betul, Di Balai Besar Rehabilitasi Lido ya? ya. Oke, mungkin ini Sobat Smart di rumah belum tahu nih kira-kira profesi konselor itu seperti apa. Boleh Mas Aldi jelaskan secara umum ya gambarannya, profesi konselor itu seperti apa sih Mas? Ya, jadi konselor itu adalah seperti recovery partner ya. Mhm. Jadi memang kita itu menjadi fasilitator bagi klien untuk dia mengidentifikasi masalah-masalah individunya. Mhm. Nah, jadi kita itu membantu dia untuk berani untuk menjabarkan masalah-masalah yang dia punya dan menentukan jalan keluar yang harus diambil, kayak gitu. Oh, jadi itu ya, profesi konselor itu. Jadi Sobat Smart di rumah nggak bingung nih kalau kita Oke. membahas tentang konselor. Oke, Mas Aldi, seperti yang kita tahu ya, selama beberapa tahun terakhir ini kan terjadi peningkatan ya untuk penyalahgunaan narkoba. Oh ya. Iya, di Indonesia sendiri itu, pada tahun 2021 itu meningkat menjadi 1,9% Hmm. prevalensinya. Nah, ini juga, terjadi peningkatan juga itu pada, artis atau aktor muda nih yang terjerat permasalahan narkoba nih. Ya. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu, mereka itu sebenarnya kan sudah tahu Mas, kalau narkoba ini berbahaya dan ilegal ya Mas. Kira-kira faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tuh masih tetap menggunakan narkoba gitu Mas, padahal udah tahu kalau berbahaya gitu? Betul. Jadi memang banyak artis yang muda ya yang mulai pakai dan lain sebagainya. Ya jadi memang sebenarnya faktornya ada dua ya. Oke. Jadi ada dua motif. Jadi yang pertama adalah to feel good atau to feel better. Mmm. Nah, jadi to feel good-nya ini adalah supaya dia untuk meningkatkan performanya gitu ya. Dia jauh lebih rileks, jauh lebih enjoy, jauh lebih segar dan lain sebagainya. Jadi efek-efek dari drugs-drugs tertentu atau narkoba tertentu yang mereka pilih untuk dipakai untuk membantu performanya kayak gitu ya. Yang satu lagi to feel better gitu ya. Mhm. Kadang kan dengan ritme kerja yang luar biasa padatnya, terus dia harus tampil prima terus. Jadi memang itu ngedorong dia supaya dia badannya nggak remuk-remuk banget, Mhm. supaya masih punya tenaga, supaya performanya bisa meningkat, atau dia menghadapi masalah kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kita kan pasti akan timbul stres. Nah, Iya. untuk ngelola itu biasanya jalan pintasnya mereka dapat ide itu untuk pakai drugs gitu ya atau pakai Oke. narkoba sehingga ya jadi kecanduan gitu ya karena ada quick fix-nya gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi karena pengen merasa feel good dan feel better tadi ya, Mas, ya? Yes. Oke. Terus, biasanya nih kan artis atau aktor muda ini, vonis hukumannya rehabilitasi kan ya, karena memang, rata-rata mereka itu masih penyalahguna aja gitu, Ya. belum menjadi bandar. Nah, untuk proses rehabilitasinya sendiri ya, Mas, itu apakah ada perbedaan antara artis atau aktor muda ini dengan masyarakat biasa? Ya. Jadi kalau ngomongin rehabilitasi untuk artis, jadi memang sebenarnya setiap individu itu memang harus ada perbedaan. Oke. Karena dari individu lain dengan individu lainnya itu kebutuhannya berbeda. Oke.
Nah, jadi memang kita lihat dari tingkat keparahan penggunaannya sama kebutuhan yang dia perlukan di aspek kehidupannya. Jadi rehabilitasi itu sebenarnya bukan untuk nahan dan dia ditahan dan dia nggak bisa berdaya mengatasi kehidupannya yang lain gitu. Tetapi justru kita membuat fungsinya menjadi benar dan sesuai dan seimbang supaya dia bisa menjalani hidupnya dengan konsep yang benar. Oke, berarti lebih ke mengembalikan agar konsep hidupnya yang benar gitu ya, Betul, Mas, ya? betul. Oke, kalau, awal masuk rehabilitasi nih, biasanya artis-artis itu, mengalami efek-efek atau dampak negatif gitu nggak sih, Mas, sama badannya gitu, yang dirasakan gitu? Oke. Jadi memang setiap individu juga berbeda lagi responnya saat dia mengalami gejala putus zat ya. Mhm. Nah, jadi memang ada yang biasa aja, ada yang dia jauh lebih lemas, jadi tidur terus gitu. Nah, tetapi memang berbeda responnya dari setiap fisiknya individu. Nah, jadi memang setelah dia masuk itu kan pasti melalui rehabilitasi medis dulu untuk dilihat bagaimana respon tubuhnya saat dia putus zat, Mhm. kayak gitu. Jadi itu diobservasi dan dievaluasi sama tim medis, gitu. Gitu. Biasanya berapa lama sih untuk, proses rehabilitasinya, Mas, untuk artis atau aktor muda yang menyalahgunakan narkoba ini? Ya, jadi kalau tahapannya rehabilitasi itu di 2 minggu pertama dia melalui detoksifikasi. Nah itu proses putus zat ya. Mhm. Setelah itu dia 2 minggu selanjutnya dia melakukan stabilisasi fisik. Sekalian kita juga mengevaluasi, melakukan tes-tes psikologi dan lain sebagainya untuk melihat masalah-masalah yang dia miliki. Mmm, Kayak gitu. Setelah itu dia akan menjalani program reguler. Nah, itu oke. program primary itu bisa 3 sampai 6 bulan Oke. gitu ya. Nah, jadi memang 3 sampai 6 bulan itu terhitung mulai dari detox juga gitu. Oh, jadi cukup lama ya, Mas? Berarti Ya, total kira-kira berapa lama itu, Mas? 3 sampai 6 tiga bulan sampai 6 bulan, mulai dari masuk awal sampai selesainya tadi ya, sampai Mas, ya? selesai. Dari tadi kita bahas soal rehabilitasi nih, mungkin ada sobat smart di rumah masih bingung, sebenarnya rehabilitasi ini apa sih, Mas? Ya, jadi fungsinya rehabilitasi ini adalah mengembalikan fungsi sosialnya lagi. Mhm. Kalau untuk konteksnya rehabilitasi ya, Mhm. rehabilitasi narkoba ya. Mhm. Nah, jadi dia mengembalikan fungsi sosialnya dengan konsep hidup yang benar. Nah, jadi dengan cara yang benar, dengan gaya hidup yang sudah kita sedemikian rupa kita siapkan untuk mereka bisa implementasi atau dijadikan referensi setelah menjalani terapi. Jadi memang tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi sosialnya. Mengembalikan fungsi sosial setelah menggunakan narkoba tadi ya, Yes. Mas, ya. Nah, tadi Mas, Aldi juga sempat membahas mengenai proses dan tahapannya ya. Bisa mungkin, jabarkan lagi, Mas, kira-kira proses dan tahapan rehabilitasinya di Balai Besar Rehabilitasi BNN Rido itu seperti apa? Oke. Ya, jadi kalau di tahap detoksifikasi itu dia akan diberikan obat-obatan dengan simptomatik gitu ya. Jika Mhm. ada keluhan-keluhan fisik, misalnya dia sakit perut, kita akan kasih obat sakit perut. Misalnya dia badannya sakit-sakit, kita akan kasih anti nyeri gitu kan. Nah, jadi memang fokus hanya untuk putus zat. Nah, di stabilisasi di 2 minggu selanjutnya itu dia dilakukan tes-tes psikologi, dilakukan asesmen ulang gitu ya. Saat dia sudah tidak merasakan gejala putus zat, nah itu kita lakukan tes-tes psikologi, kita Oke. melakukan wawancara dan lain sebagainya untuk melihat citra masalah yang dihadapi sama klien. Oke. Nah, lalu di program inti itu, nah dia akan mendapat jadwal harian yang cukup padat gitu ya, Mhm. dengan konsep hidup yang benar itu. Jadi mulai dari pagi sampai malam itu padat. Dalam arti padat adalah seimbang gitu ya. Mhm. Ada waktunya dia makan dengan teratur, ada waktunya dia ibadah, ada waktunya dia olahraga, waktunya dia belajar, waktunya dia mendapatkan terapi-terapi, sesi-sesi terapi.
lalu dapat konseling gitu ya, Konseling. dapat grup-grup kelompok gitu, grup-grup dukungan. Nah, jadi hal-hal itu dilakukan terus-menerus selama 3 sampai 6 bulan sampai dia merasakan mempunyai gaya hidup baru yang jauh lebih produktif, disiplin dan seimbang Oke. gitu. Jadi itu semua dievaluasi setiap minggunya, seminggu sekali itu dievaluasi perkembangannya. Nah, untuk menentukan 3 sampai 6 bulan itu biasanya berdasarkan apa, Mas? Jadi berdasarkan severity penggunaannya. Jadi memang Oke. tingkat keparahan penggunaannya dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Jadi kita lihat lagi kapital pemulihan dia ini cukup besar nggak, atau kapital pemulihannya tinggi, ya berarti dia nggak perlu waktu lama-lama karena support sistemnya bagus, Oke. keluarganya masih mendukung, punya pekerjaan, punya status sosial yang jelas gitu. Tetapi kalau dia support sistemnya rendah, Mhm. ya mungkin dia butuh waktu jauh lebih lama karena dia harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk segera mandiri, gitu Oke. kan. Jadi dia butuh waktu mempersiapkan diri untuk benar-benar siap kembali ke lingkungan sosial dengan gaya hidupnya yang baru supaya dia bisa mempertahankan pemulihannya itu. Oke. Setelah proses rehabilitasi selesai, apakah, pecandu ini masih ada datang lagi ke balai besar atau memang ya sudah setelah selesai, prosesnya ya selesai gitu? Ya, jadi memang output dari rehabilitasi itu tetap dua gitu ya, ada yang berhasil, ada yang gagal lagi. Mhm. Nah, untuk yang berhasil dia bisa secara berkala itu datang ke kelompok dukungan yang kita persiapkan di wilayah masing-masing gitu ya, melalui BNNP dan BNNK. Mhm. Nah, mereka bisa mengakses ke sana untuk mendapatkan konseling atau dukungan sebaya, atau dia berkonsultasi gitu ya, Oke. atau minta informasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang gagal pun itu kita tetap layani, kita evaluasi apa yang kurang. Jadi nggak kita riset Oke. atau kita ulang dari nol prosesnya, tetapi lebih kita evaluasi apa pemicu kejatuhan terakhirnya dan apa yang harus kita tangani, apa yang harus kita perbaiki gitu. Oh, berarti ada evaluasinya juga ya, Yes, Mas, ya? iya betul, Oke. Nah, saat ini tuh, stigma sebagian besar masyarakat nih tentang rehabilitasi ini kan negatif ya, Mas, ya. betul. Banyak yang menganggap kalau rehabilitasi itu menakutkan. Terus, banyak juga nih yang menghindari untuk lapor jika misalnya dirinya menyalahgunakan atau misalnya ada keluarga atau sahabat yang menyalahgunakan narkoba gitu, tuh mereka berusaha menghindari. Nah, faktanya di lapangan itu, apa benar sih ini rehabilitasi itu menakutkan gitu, Mas? Iya. Jadi gini, kalau rehabilitasi itu kan yang pasti kita sudah terstandar ya. Sudah terstandar, jadi memang rehabilitasi itu hanya mengembalikan fungsi sosialnya. Jadi memang banyak latihan-latihan dengan rangkaian beragam aturan Mmm. gitu yang harus ditaati bersama gitu ya, baik si klien maupun stafnya. Mhm. Jadi memang interaksinya itu sangat terapeutik, jadi sehingga memang ada individu-individu yang nggak siap sama perubahan itu, ngerasa alergi gitu sama aturan, Oke. alergi sama namanya batasan-batasan. Jadi kan memang kalau memang mau kita merehabilitasi, ya kita harus tahu boundariesnya dong, batasnya. Mana yang boleh kita mana yang tidak boleh kita lewati gitu. Oke. Nah, sehingga kita memperkecil resiko kita menyalahgunakan lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya bagi yang takut aja ya, yang Ya, yang nggak menakut siap sama perubahan. oke, yang Nah, nggak siap aja. Sebenarnya kalau, sudah siap untuk perubahan sih nggak menakutkan ya, Mas, ya? ya gitu. Oke. Nah, kalau untuk pecandu yang datang ke Balai Besar Rehabilitasi BNN sendiri, itu rata-rata datang secara sukarela atau melalui proses hukum, Mas? Ya, karena di tempat saya ini rujukan nasional, Iya. jadi dari berbagai latar belakang tuh Mhm. gitu. Yang secara sukarela itu banyak juga, Mhm. jauh lebih banyak. Oke. Terus ada yang sumbernya dari putusan pengadilan, Mhm. terus ada juga yang bantaran polisi gitu ya. Oh.
Nah, Polisian ada juga ya Mas berarti? ya Dari bantaran kepolisian juga ada ada. juga? Yang Oh, mereka sudah terindikasi pengguna, polisi langsung taruh sini gitu. oke. Langsung diantar ke sini. Mereka kan punya TAT ya Iya, di betul. tempatnya masing-masing gitu. Oke, berarti lebih banyak yang sukarela ya Lebih sebenarnya? banyak yang sukarela. Oke, kalau untuk tahapannya nih Mas, rehabilitasi yang secara sukarela sama yang melalui proses hukum nih ada perbedaan nggak? Kurang lebih sama, tetapi memang durasi akan berbeda. Oke, perbedaannya di mana Mas? Karena gini, kalau yang sukarela kita kan bisa menentukan kebutuhannya ya, Mhm, 3 sampai 6 bulan. oke. Tetapi kalau putusan pengadilan itu kadang sampai ada yang tergantung keputusannya, dia harus menjalani rehabilitasi berapa lama dari keputusan pengadilan yang memutuskan gitu. Oh gitu, kalau berarti kalau sukarela bisa langsung ditentukan 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau yang, putusan pengadilan berarti harus sesuai dengan putusannya ya, Mas, ya? Betul. Kalau misalnya pas putusan pengadilan itu ternyata pecandunya belum, apa ya, belum pulih atau belum sembuh gitu gimana, Mas? Gini, jadi, pengadilan itu memberikan putusan, itu Mhm. kita harus mengelola waktu yang mereka kasih. Oh, oke. Memastikan, kita bisa mencapai hasil yang optimal dengan durasi hukuman yang diberikan, Mhm. gitu. Jadi kalau memang sebentar ya kita dalam waktu sebentar itu, action plan atau intervensi apa yang realistis kita berikan kepada klien. Begitu juga kalau durasinya cukup panjang, ya kita harus punya jadwal kerja yang jelas gitu ya, Mhm. apa yang mau dicapai dalam tempo waktu yang tersedia. Oh, berarti memanfaatkan waktu yang dikasih pengadilan ya, Mas, ya? Ya, karena namanya membangun manusia itu kan banyak aspeknya ya. Iya, betul. Jadi banyak hal sih yang bisa kita berikan gitu, sehingga, klien juga, tergantung waktunya yang kita miliki gitu. Oke. Terapi itu begitu. Iya, jadi tapi belum pernah ada yang sampai, belum selesai proses rehabilitasinya ya, Mas, ya? Kalau yang untuk pengadilan itu? Kalau yang pengadilan semua rata-rata sesuai sama putusannya dan Oke. selesai ya sesuai, pencapaian realistisnya Mhm. dengan durasi yang kita miliki. Oke, gitu ya, Mas. Nah, sekarang kita bicara mengenai artis ya, Mas. Nah, artis ini kan sering, sekali kita anggap sebagai role model nih. Ya, Terutama ini kan kita bicara artis muda yang jelas, fans-fansnya atau pengikutnya itu kan rata-rata juga anak-anak remaja nih ya, ya, yang mengidolakan artis atau aktor muda tersebut. Bahkan ada nih beberapa, remaja itu yang saking garis kerasnya, saking fanatiknya, apapun yang dilakukan artis atau aktor ini diikuti semua. ya, Nah, eee, ada nggak sih tips dan saran dari Mas Aldi nih, mhm. untuk remaja-remaja yang, mengidolakan artis-artis pecandu narkoba? Soalnya kan mereka rawan sekali untuk mengikuti jejak artis mereka gitu, Iya Mas. betul. Ya jadi memang, harus bijaksana ya menyikapi itu ya. Jadi si artisnya sendiri tahu bahwa dia punya role, dia punya peran di sosial. Oke. Ada fansnya, ada penggemarnya gitu. Apapun yang dia lakukan kemungkinan akan dicontoh, gitu Mhm, kan. mhm. Nah, untuk anak-anak muda ya maksudnya kita harus ngelihat sisi positifnya gitu ya. Contoh kita lebih ngelihat ke skillnya, ke keterampilan dia, kemampuan dia dalam berakting atau dia bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu kan yang harusnya menjadi panutan ya. Iya, bener. Tetapi bukan seluruhnya yang dia punya harus kita contoh supaya kita menjadi seperti idola kita gitu. Oh, iya. Jadi memang kita harus, punya filternya gitu. Oke. Mana yang bagus buat saya, mana yang merugikan buat saya gitu. Jadi, sobat smart di rumah nih harus punya filter nih ya, Ya, Mas, ya, punya filter. untuk memfilter agar tidak terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke, nah kalau misalnya nih, sudah terlanjur, Mas, sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, ya mungkin temennya atau kerabatnya. Terus kira-kira, langkah apa sih yang harus diambil biar bisa kembali pulih dan bisa hidup normal lagi gitu? Ya. Jadi, untuk yang sudah terlanjur menggunakan, ya kita harus jujur sama diri sendiri, kita bisa nggak berhenti sendiri.
Kalau nggak bisa, ya segera akses pertolongan-pertolongan gitu. Mulai contoh dari mengakses rehabilitasi yang gratis loh di BNN gitu kan. Oh iya. Nah, jadi memang eh, silakan akses pertolongan-pertolongan itu. Kita harus nolong diri kita sendiri gitu, karena kalau semakin kita tunda, ini keadaannya semakin memburuk. Nggak akan ada sejarah itu pakai narkoba semakin lama semakin bisa dia manage atau bisa diatur. Oke. Berarti harus segera mengakses pertolongan pertama ya Mas ya. Ya, Dan BNN tadi gratis ya Mas ya untuk gratis. proses rehabilitasinya ya. Ya, Oke, benar-benar berarti nggak ada yang mengeluarkan biaya gitu. tidak ada biaya apapun. Oke, buat sobat smart di rumah jangan ragu-ragu untuk mengakses rehabilitasi di Badan Rehabilitasi BNN karena gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke. Nah, ini untuk penutup nih Mas, boleh Mas berikan pesan untuk remaja yang di luar sana nih, agar menjadi remaja yang sehat, produktif, tanpa narkoba, dan siap untuk melawan narkoba atau yang sering kita sebut war on drugs. Oke. Oke, gimana Mas? Baik, jadi untuk sobat ya, jadi memang kalau kita membawa diri dalam lingkungan sosial, ya kita ini kan manusia itu makhluk sosial ya. Kita akan mencontoh atau kita akan menduplikasi dengan siapa kita berkumpul gitu. Jadi memang kita harus pandai memilih teman atau bergaul dengan siapa. Karena kenapa saya bilang gitu? Iya, Karena dengan interaksinya kita akan ngelihat, kita akan mendapat informasi-informasi, akan mendapat tips-tips dari teman kita cara dia ngejalanin hidup gitu. oke, Kalau benar. temennya pecandu narkoba, ya pasti dia seputar tips-tipsnya ya gimana ngatasin stres dia pakai drugs. Iya, Dia ngatasin konflik keluarga dia ngatasin pakai drugs. Dia stres sama skripsi dia dorong pakai drugs kayak gitu ya. iya. Nah, bedanya kalau kita kumpul sama orang positif sama keuntungannya. Kita akan belajar bagaimana cara dia mengelola hidupnya. Oke, Kebiasaan-kebiasaan positifnya, cara dia berhasil, cara dia membawa diri, cara dia disiplin. Ya setidaknya kita juga bisa mengcopy itu atau menduplikasi itu atau kita bisa mencontoh caranya oke. gitu supaya kita juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan baik dan produktif pastinya. Oke, berarti tergantung lingkungannya ya Mas ya. Ya, pandai memilih lingkungan dan Iya, pertemanan. lingkungan dan teman di sekitar ya, Mas. Betul. Oke. Terima kasih Mas Terima Aldi kasih. atas berkenannya hadir pada pagi hari ini di podcast Rabu Bicara seksi kali ini. Terima Oke. kasih, Mbak. Iya, sama-sama Mas Aldi. Demikian podcast Rabu Bicara pada sesi kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah lingkungan sosial sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Oleh karena itu, sobat smart di rumah harus pintar untuk memilih teman dan lingkungan sosial yang mendukung agar menjauhi narkoba. War on drugs, speed up, never let up.